investment bukan hanya karena mereka pengen profit ya, tapi investment itu juga bisa karena mereka suka dengan sektor itu, mereka dengan impact sosial dan value yang diberikan oleh startupnya. Ini tidak hanya PR-nya startup aja, tapi juga PR bersama. Makanya dibutuhkan kolaborasi. Teman-teman, alhamdulillah dua narasumber kita sudah bergabung pada sore hari ini. Kita bisa mulai bincang-bincang sedikit untuk menemani akhir pekannya teman-teman. Di hari Sabtu ini semoga tetap diisi dengan informasi-informasi yang kemudian bermanfaat. Kita akhirnya mengajak teman-teman semua untuk mendiskusikan satu topik ini. Topik yang seperti yang saya bilang dari awal tadi, 2 pekan belakangan ini cukup menyita perhatian, yaitu mengenai PHK, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan perintis atau startup kita di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui rekan-rekan, startup di 2019 sampai tahun 2021 itu dilihat sebagai bisnis yang sangat menjanjikan ke depan, diiringi juga dengan pertumbuhan ekonomi digital kita. Indonesia, startup kita sedang berada di posisi kelima. Ini mungkin Kak Ria atau Kak Sadan punya datanya bahwa startup kita posisinya sedang berada di posisi kelima dunia. Banyak sekali yang tumbuh, tapi kok ini tiba-tiba PHK ini besar-besaran, ini ada apa? Nah, pada sore hari ini kita akan membahas itu karena bagaimanapun ini ya sungguh menyita perhatian ya, karena tidak hanya terjadi di Indonesia ternyata, tapi juga terjadi di luar. Nah, ini fenomena apa sebenarnya? Mungkin kita akan membahas 45 menit ke depan bersama yang pertama dari peneliti Center Digital Economy dari Indef, Kak Nurma Maria. Kemudian yang kedua dari Sadan Hussein dari Solution Lead Indobook Makassar. Oke, mungkin saya ingin ke Kak Ria dulu. Kak, apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan startup kita ini? Mungkin bisa diberikan perspektif untuk teman-teman pada sore hari ini. Silakan, Kak. Ya, terima kasih Mbak Ana. Salam Pak Sadan, salam kenal, saya Ria dari Indef. Belum nyapa ini. Nah, jadi memang betul. Siap. Jadi memang betul Mbak Ana, Indonesia itu saat ini untuk startup itu terbanyak nomor 5 di dunia. Di bawahnya Amerika Serikat, Kanada, dan lain sebagainya. Dan jumlahnya juga sudah sekitar 2.000-an, 2.300-an startup tuh yang ada di Indonesia. Nah, untuk fenomena ini biasanya disebut dengan bubble gitu, atau yang kira-kira akan meledak kapan saja gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat potensi ekonomi digital di Indonesia juga cukup besar gitu ya. Jadi mulai dari pertumbuhan kelas menengah yang sudah 10% tiap tahun gitu kan. Harapannya nanti 2045 Indonesia akan menjadi sesuai dengan visi yang Indonesia Emas di 2045 sekaligus ulang tahun Indonesia yang ke 100 tahun. Nah, itu. Nah, dari sini berarti bisa dilihat bahwa adanya boom ini tuh juga terjadi tidak hanya di Indonesia tapi juga terjadi di negara lain, salah satunya seperti India juga sudah mulai ada fenomena PHK juga. Dari India itu ada sekitar 6.000 pekerja di 5 bulan terakhir di tahun ini berarti ya. Nah, itu juga masih diperkirakan akan berlanjut gitu. Nah, tantangannya sebenarnya cukup besar ya. Mungkin pertama karena kalau kita sebagai konsumen kan masyarakatnya cukup pilih yang mana nih diskon yang paling besar kan gitu kan. Sementara kita juga tahu bahwa startup itu juga membutuhkan pendanaan yang besar juga dan mereka juga dapat dari investor. Nah, kemudian berdasarkan dengan data pada tahun 2019 itu memang
investasi 2021 investasi untuk startup di Indonesia itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 144 triliun. Namun di tahun 2022 nih ada penurunan yang cukup signifikan nih, jadinya hanya 31,47 triliun saja. Nah, kenapa sih kira-kira pasti kan kalau misalkan udah pendanaannya menurun ini alarm bahaya ya gitu. Jadi perlu startup itu melakukan efisiensi. Kemudian apa sih permasalahannya? Apakah produknya itu sudah ada yang kurang diminati atau mungkin target pasarnya berbeda? Itu juga perlu dicek. Nah, kemudian selain itu juga kita juga melihat dari ini, Mbak, perubahan pola perilaku. Dari kita selama masa pandemi itu yang namanya startup atau apapun yang berhubungan dengan transformasi digital itu melesat gitu ya, apalagi untuk komunikasi. Nah, kemudian semakin sekarang kita sudah ada pemulihan ekonomi, kemudian juga semakin dilonggarkan juga kebijakan yang awalnya PSBB atau pembatasan itu sudah dilonggarkan, jadinya orang-orang sudah ada pilihan lagi nih, nggak cuman untuk melakukan kegiatan bertransaksi online, tapi juga ada kegiatan kembali ke sebelum COVID gitu. Jadi ada, kalau misalkan pilihannya ada dua, online atau offline, pasti kan mereka akan berpikir mana sih yang lebih cepat dan efisien untuk mereka. Jikalau itu membeli langsung itu lebih worth it bagi mereka, pasti pilihannya ke offline, dan itu juga sangat dimungkinkan sih, Mbak, seperti itu. Iya, mungkin spesifik ke Indonesia, Kak ya. Kalau di Indonesia ini apa yang kemudian tadi kan fenomena PHK itu kan terjadi di luar negeri juga. Kalau di Indonesia spesifiknya apa yang kemudian keliru dari manajemen startup kita? Kalau bisa dikomentari. Oke. Dibilang salah juga enggak ya. Saya kalau startup nanti respect dulu sama Pak Sadan, nanti yang mungkin bisa nambahkan. Cuman kalau startup kan memang sistemnya dia pivot ya, Mbak ya. Jadi dia melakukan inovasi dan di saat itu cocok atau mungkin produk itu diterima oleh pasar, maka itu akan berlanjut. Namun sebaliknya juga apabila produk tersebut tidak diterima atau mungkin target pasarnya tidak sesuai, itu maka harus ada yang dipangkas, kemudian berinovasi kembali gitu. Jadi muter. Jadi kalau pivot itu kayak misalkan kita bermain basket terus kita muter gitu. Jadi strategi arah startupnya harus berubah gitu, terus berubah gitu, menyesuaikan gitu. Oke, baik. Saya mau ke Kak Sadan Hussein. Kak, bagaimana melihat ini? Apa yang kemudian pertanyaannya mungkin sama? Apa yang kemudian terjadi spesifik di Indonesia, Kak? Apa yang sebenarnya keliru dari kita ini sampai besar-besaran juga PHK-nya? Saya persilakan, Kak. Iya, oke. Sebelumnya terima kasih gitu ya rekan-rekan Retime sudah memberikan kesempatan untuk sharing hari ini. Mungkin untuk rekan-rekan yang belum kenal Indigo, karena kan mungkin orangnya kenal Indigo ini kayak mungkin organisasi yang orang-orang yang bisa ngeliat setan gitu ya. Jadi anyway, Indigo tuh semacam incubator. Jadi kita incubator dan accelerator startup dari Telkom Indonesia gitu ya. Jadi kita memberikan pendampingan startup melalui program 3, incubation, acceleration juga melalui seed funding, dan juga kita ada semacam pendampingan mentoring juga gitu, dan kita mengawal startup sampai mereka mendapatkan follow on funding seperti itu. So anyway, hari ini dibahas tentang bubble burst gitu ya. Dan kita ngebahas tentang fenomena layoff startup yang sangat menjadi trending topik gitu ya belakangan ini, sampai banyak rekan-rekan startup lokal juga yang ngechat ke saya, Kak, ini startup masih valid gak nih untuk dijalankan gitu, karena ada beberapa rekan-rekan startup juga yang memang mereka udah mulai gitu ya, tapi sekarang diterpa dengan isu-isu yang katanya mereka ada orang-orang yang bilang bahwa startup golden days is already over gitu, maksudnya bukan masanya lagi seperti itu. So mungkin hari ini mau coba ngebahas itu gitu. Jadi tadi kan kita udah ngebahas, tadi Ibu Ria udah ngebahas tentang bubble burst gitu ya, tentang bagaimana kondisi startup sekarang, di mana value-nya itu dirasa sudah over value gitu dari dari asetnya sendiri gitu. Jadi banyak akhirnya investor-investor yang ngerasa bahwa startup sendiri ini udah nggak seksi gitu ya. Jadi banyak investor yang sudah tidak menaruh their investment kepada startup sendiri atau produk teknologi.
Jadi seperti yang dibilang tadi, bahwa memang startup itu sekarang semakin banyak gitu ya. Jadi si startup ini kan karena semakin banyak, kompetisinya juga semakin luar biasa gitu, termasuk untuk mencari funding. Jadi kan kalau misalnya let's say sekarang investor di Indonesia memang ada beberapa lah ya, walaupun berkurang. Karena startupnya ini ada banyak, jadi susah untuk mendapatkan investment seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita harus compete dengan startup-startup yang udah sangat besar, bahkan ada juga yang udah IPO seperti let's say kayak Gojek, Grab seperti itu. Dan kenapa sih akhirnya ada fenomena layoff ini? Jadi layoff itu sebenarnya dilatar belakangi oleh banyak hal gitu ya. Salah satunya dari tadi efek dari bubble burst tadi. Jadi karena akhirnya banyak yang ngerasa bahwa value dari startup ini udah overvalue, jadi investment berkurang gitu, dan akhirnya banyak startup yang susah untuk melakukan fundraising atau pendanaan kayak gitu-gitu. Seperti yang kita ketahui, startup itu sebenarnya mereka tuh mencari atau menyasar yang namanya rapid growth atau pertumbuhan secara cepat. Nah, pertumbuhan secara cepat ini itu mereka lakukan dengan melakukan investasi pada human resource atau merekrut banyak karyawan secara masif gitu di satu waktu ketika mereka mendapatkan pendanaan gitu ya. Dan ketika mereka sudah melakukan yang namanya rapid growth itu, nah mereka kan masih butuh yang namanya pendanaan lanjutan, dan ada startup yang tidak mendapatkan pendanaan lanjutan itu karena efek dari bubble burst tadi gitu, karena investor udah istilahnya udah banyak cabut gitu ya dari sektor teknologi digital. Nah, dari tadi kita udah ngebahas bahwa memang kebanyakan startup ini tuh mereka investasinya ke human resource gitu ya. Budget alokasinya tuh banyak habis dari karyawan yang mereka rekrut untuk bisa growth secara cepat seperti itu. Dan untuk tetap bertahan, mereka kan mereka belum dapat investment lanjutan gitu kan. Dan untuk tetap bertahan ya otomatis mereka harus melay-off karyawannya karena alokasi budget yang paling besar itu berasal dari human resource tadi. Seperti itu sih. Dan bisa juga kenapa sekarang ada yang layoff karyawannya bukan hanya karena ledakan bubble tadi gitu ya, tapi juga bisa dipengaruhi oleh mungkin produknya belum valid, seperti tadi Ibu Ria bilang, karena kan startup itu melakukan yang namanya iterasi atau proses pengulangan mereview produknya mereka, apakah produk ini sudah valid di market atau tidak gitu. Bisa aja ternyata ketika startupnya ini sudah merekrut banyak karyawan dan setelah mereka review ternyata produknya ini tidak valid gitu, si customer atau usernya itu belum merasakan value dari produknya. Akhirnya ketika mereka berusaha untuk melakukan yang namanya monetisasi pada bisnisnya, si usernya ini kabur karena mereka dapat produk yang lain yang mungkin memberikan diskon ataupun cashback yang lebih oke gitu. Jadi sebenarnya it's all about validation produk gitu ya. Jadi ketika produknya kita udah oke, kita ngerasa bahwa produk ini udah ngebantu banget kita gitu ya, dan kita melakukannya secara manual, nah pasti usernya itu akan bertahan dan tetap menggunakan produk. Jadi bisa aja produknya nggak valid, akhirnya mereka menyusun strategi ulang nih. Kalau menyusun strategi ulang tuh karyawannya memang harus di layoff gitu, karena kan mereka akan susun strategi lagi gitu. Jadi untuk untuk awal untuk efisiensi budget mereka melakukan yang namanya pengurangan karyawan atau PHK tadi. Jadi there are many reasons sih, bukan hanya dari efek bubble burst tadi gitu. Oke, baik. Tadi ada fenomena bubble, kemudian persaingan juga semakin ketat ya Kak ya, untuk mendapatkan dana dari investor. Nah, mungkin Kak Sadan bisa menggambarkan pada kita bagaimana kondisi para perusahaan pendanaan ini atau venture capitalnya kita ini melihat fenomena ini. Kira-kira kondisinya mereka akan seperti apa Kak ke depan? Oke. Sebenarnya saya juga istilahnya tidak berada pada ranah venture capital gitu ya, karena kami berfokusnya untuk menginkubasi dan mengakselerasi startup. Jadi kita istilahnya gimana caranya untuk startup itu bisa ngebangun MVP, punya produk valid, untuk nanti mereka bisa serve produknya ke market. Nah kalau investment beda lagi gitu, cuman saya berusaha untuk jelaskan nih, karena kalau venture capital itu kan memang harus orang-orang yang punya experience di bidang itu. Cuman kalau saya lihat, memang pemodal di bidang teknologi itu bisa dibilang sekarang cukup banyak yang istilahnya tidak put their aset ke startup lagi, karena bisa dikatakan mungkin ya karena adanya spekulasi-spekulasi yang menyatakan bahwa produk startup itu sekarang sudah tidak tren lagi gitu ya, karena mungkin seperti yang dibilang Ibu Ria tadi, bahwa kondisi yang sekarang menyebabkan
semua layanan bisa kita akses secara langsung gitu. Jadi untuk apa pakai produk startup? Cuman kalau dari saya pribadi ngelihatnya bahwa it's all about trend. Karena kan di Indonesia ya kita trend apa ya? Kita kan istilahnya kalau pakai apa-apa tuh biasanya karena tren gitu kan. Kayak misalnya orang pakai apa, kita pakai gitu. Jadi sebenarnya ini tantangan juga sih bagi si startupnya, gimana caranya mereka creating value yang lebih dari produknya untuk meyakinkan investor. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kalau dibilang investornya pada cabut semua, enggak gitu ya, enggak banyak. Maksudnya bisa dibilang mungkin hanya beberapa orang aja gitu, beberapa investor aja mungkin yang did not put their asset to startup. Tapi ini bisa dibilang menjadi peluang juga dan challenge buat si founder agar bisa menangkap kemauan dari para investor. Karena investor itu kalau saya lihat ya, stylenya mereka tuh pengen untuk mendapatkan keuntungan secara cepat. Sedangkan startup itu butuh waktu lama gitu untuk bisa take back their money. Gojek aja, mereka kan berdiri di tahun 2010. Dan mereka baru IPO itu di tahun 2022. IPO itu initial public offering. Jadi mereka melantai di bursa saham. Itu kan mereka baru tuh dapat pengembalian modal. Jadi rata-rata tuh investor gayanya kayak gitu. Mereka pengen take back their money cepat. Jadi mereka investasi ke startup. Tapi mereka pengen untuk investasinya mereka tuh cepat dapat untung gitu. Dan itu yang menyebabkan banyak startup nggak bisa untuk menangani hal tersebut. Jadi mungkin that's the reason kenapa banyak investor juga yang cabut gitu untuk put their aset ke startup sendiri. Seperti itu sih. Jadi ini bisa dibilang tantangan juga bagi para founder agar bisa menerima hal tersebut dan juga menciptakan value atau unique value proposition yang oke gitu dari produknya. Dan mungkin satu hal juga, startup itu banyak yang istilahnya kehabisan duit atau kita sebutnya burnout ya kalau di startup. Itu karena mereka tidak melakukan pengelolaan budget secara wise atau bijak gitu. Karena banyak juga founder yang pernah nggak sih kayak misalnya kita sebelumnya nggak punya duit, tiba-tiba dapat duit banyak tuh langsung kalap tuh. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu gitu. Akhirnya budgetnya cepet habis ya kan ya. Jadi memang perlu juga untuk si founder ini agar bisa lebih wise untuk memanage keuangannya mereka. Seperti itu. Iya. Tadi Kak Sadan sempat cepat-cepat dapat profit gitu. Sementara startup itu agak lama. Nah, itu sebenarnya idealnya sebuah startup untuk bakar uang itu berapa tahun, Kak? Sampai tahun keberapa? Idealnya bakar uang itu. Oke. Sebenarnya kalau bakar uang ini iya, kalau sebenarnya untuk bakar uang ini tergantung gitu ya, mereka produk apa. Kalau produknya istilahnya sudah banyak dipakai di Indonesia, sudah awam, mungkin mereka tidak perlu untuk mengeluarkan banyak budget untuk marketing, untuk mengenalkan produknya mereka. Contohnya kayak Gojek. Gojek kan sekarang sudah banyak ya aplikasi serupa. Jadi kalau misalnya ada aplikasi kayak Gojek masuk di Indonesia, mereka tidak perlu menjelaskan produk apa mereka. Jadi spending budgetnya mungkin bisa lebih sedikit untuk burn money. Beda lagi kalau produk baru. Kan kalau produk baru tuh kita perlu menjelaskan ini produk apa gitu. Kayak kemarin NFT. NFT kan produk baru gitu ya, termasuk di Indonesia. Jadi kita perlu untuk melakukan sosialisasi, brand awareness, dan itu kan butuh budget yang besar gitu ya untuk memberikan awareness tersebut. Dan itu masuk di burn money tadi. Sebenarnya idealnya menurut saya ya, si startup itu tuh melakukan yang namanya burn money 5 tahun gitu. Sampai mereka bisa scale. Seperti itu sih. Sehatnya ya. Sehatnya. Seperti itu. Cuman kalau saya burn money itu sampai mereka kayaknya at least IPO gitu. Jadi kalau IPO sepertinya mereka kan sudah bisa untuk mendulang profit gitu ya. Sebelumnya mereka sudah burn money sepuasnya. Jadi akhirnya sekarang mereka tinggal menggarap gitu ya profit dari usahanya mereka. Kayak gitu. Paling tidak 5 tahun ya Kak ya, idealnya yang paling sehat ya. Iya, idealnya. Tapi kembali lagi ke apa jenis sektornya yang mereka mainkan gitu Kak ya. Betul. Kembali ke sektor, iya. Baik, saya mungkin mau minta komentarnya dari Kak Ria. Kak, ini bisakah kemudian tadi kan sudah dipaparkan tadi sama Kak Ria, bisakah kemudian dibaca bahwa fenomena PHK ini sebenarnya tidak serta-merta valuasi startup kita menurun, tapi ini jadi sebagai apa ya,
sebagai strategi baru untuk mengatur model bisnis startup kita. Bisakah dibaca seperti itu, Kak? Atau bagaimana? Ya, sebenarnya itu sudah disebutkan tadi juga sama Mas Adan ya, kalau memang fenomena layoff ini juga ada banyak faktor. Jadi tidak hanya dari tekanan ekonomi yang sekarang makroekonominya juga masih lumayan stagnan dari luar. Sementara itu untuk dari perusahaan startup itu sendiri, mereka dari produknya, kemudian dari mereka bisnis model mereka yang terus menggunakan bakar duit gitu ya. Nah, kemudian juga terkait dengan pengamanan pemodalan, kan mereka sudah dapat dana di awal kalap. Nah itu gimana sih kita dari startup tersebut untuk mengamankan pemodalan agar tidak terjebak pada di dana awal gitu, bootstrap gitu kan. Nah, jadi si startup harusnya selain tadi melihat bagaimana target pasar mereka, kemudian bagaimana produk mereka bisa diterima, itu juga perlu membuat seperti skema-skema bagaimana jika selanjutnya tidak ada pendanaan kedua seperti tadi yang sudah disebutkan. Nah, supaya kan juga ini kan startup harapannya tidak hanya berumur pendek ya, tapi juga bisa sustain ada lebih lama gitu, Mbak. Itu sih harapannya. Iya, baik. Jadi ini juga salah satu strategi memperbaiki diri juga ya, Kak, ya, untuk melihat bagaimana kemudian cara kita untuk bertahan. Kak, perlu tidak kemudian ini kan PHK besar-besaran banyak sekali, dan termasuk kalau dibilang bukan startup pemula semua gitu, maksudnya startup sudah cukup mapan lah, dari beberapa startup yang saya lihat ini sudah cukup mapan. Apakah kemudian ada intervensi khusus dari pemerintah atau seperti apa? Iya, kalau menurut saya kalau dari pemerintah itu udah wajib ya, paling nggak kita untuk menumbuhkan startup, paling nggak ekosistem inovasinya dulu nih yang perlu bagus nih. Sebenarnya ada beberapa program pemerintah yang yaitu sudah berjalan, seperti program untuk untuk memunculkan sekian startup gitu kan dari Kominfo. Kemudian juga harus ada stick and carrot juga nih, jadi nggak hanya cepat muncul tapi cepat hilang, tapi gimana sih agar si startup itu diberikan insentif, terutama untuk inovasi, misalnya selain adanya teknopark gitu kan, bisa juga dengan dukungan insentif pajak seperti itu. Nah, yang lebih lanjut lagi, saya juga dapat cerita tuh dari beberapa salah satu pembina startup gitu kan. Nah, ini terkait dengan dukungan paten ataupun produk inovasi. Nah, gimana sih mereka itu, bagaimana mereka itu bisa dilindungi? Misalkan nanti mungkin Mas Ada nih banyak nih ceritanya nih, nanti kita tunggu. Nah, misalkan satu startup gitu, dia melakukan pitching, kemudian melakukan pitching ke organisasi suatu lingkaran gitu ya. Nah, kemudian ide mereka diambil, itu kan sangat mungkin ya, apalagi kalau misalkan tidak ada perlindungan. Nah, harapannya ke depan lebih ada dukungan-dukungan untuk paten, bagaimana pitching itu mereka dilindungi seperti itu. Nah, mungkin itu dulu Mbak harapannya, atau mungkin yang lainnya ini akan juga ini termasuk dengan ekonomi digital gitu kan. Nah, pemerintah juga sebaiknya terus melanjutkan untuk tidak hanya infrastruktur digital itu hanya terpusat di Jawa, tapi juga tersebar di daerah-daerah 3T gitu, Mbak. Gitu. Baik, mungkin saya ingin komentar lebih panjang lagi dari Kak Sadan Hussein tentang intervensi pemerintah selama ini untuk daya tumbuh startup kita. Bagaimana Kak Sadan? Mungkin. Oke. Ini suara saya udah masuk? Aman? Iya, aman Kak. Ya, sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri udah banyak mendorong gitu ya, gimana caranya bisa banyak tumbuh startup melalui program-program yang diinisiasi. Contohnya tadi udah disebutkan sama Ibu Ria dari Kominfo. Jadi Kominfo itu menurutku dari from the scratch gitu ya, jadi mereka tuh ada program pembinaan gimana caranya anak muda bisa ketemu dengan rekan tim lainnya mereka untuk buat ide, sampai idenya itu bisa jadi MVP. Nama programnya itu Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, itu dari Kominfo. Nah, jadi kan mereka nih udah ada produk nih. Produknya itu nanti kan butuh untuk didampingi, butuh investment, butuh matchmaking. Nah, pemerintah juga melalui Kominfo ada program namanya HPID. Jadi startup itu akan dibawa keliling Indonesia untuk di matchmakingkan dengan ekosistem atau pentahelix lokal gitu. Jadi ada kolaborasi di situ.
intinya kalau dari pemerintah udah banyak menginisiasi gitu ya program startup. Dari Kementerian Perindustrian pun ada namanya Beckham kayak gitu. Jadi istilahnya dari pemerintah pun sudah banyak mendorong program startup itu sendiri. Dan ini sih bolanya tuh ada di dari anak muda kita nih gitu. Khususnya di Makassar, bahwa ternyata di sini tuh bukan hanya berbicara tentang UMKM gitu ya, bukan hanya kayak ngebuat kulit pisang jadi keripik gitu ya, tapi di sini tuh bisa juga dari kita ngebuat produk digital. Karena jujur aja ekosistem digital di Makassar sendiri, khususnya di Indonesia Timur gitu ya, belum terlalu well atau sebagus atau sekaya di Jawa sana gitu. That's why kenapa program-program startup itu kebanyakan masuk di Jawa, seolah-olah startup itu Jawa sentris, karena memang di sana tuh udah sesuai gitu program startupnya. Let's say kalau misalnya kita mau membuat program investment gitu ya, atau demo day di Makassar. Nah, sedangkan di Makassar sendiri startupnya belum banyak. Ada beberapa startup yang di Makassar ada gitu ya, maksudnya ada beberapa yang udah bagus juga, cuman kualitas produknya tidak sebagus yang ada di Jawa sana. That's why kenapa investasi juga kebanyakan masuk di startup-startup yang berasal dari Bandung, Jogja, Jakarta gitu. Dan kalau kami sendiri di Indigo tuh ada di kurang lebih 17 kota di Indonesia. Jadi kita memang berusaha untuk mengcover wilayah gitu ya, wilayah yang ada di Indonesia. Untuk di Indonesia Timur sendiri kita ada di Makassar. Kita kalau di daerah Kalimantan ada di Balikpapan. Kalau di daerah Sumatera sana ada di Aceh, Padang, Pekanbaru. Gitu. Kalau di daerah Jawa ada di Bandung, Bekasi, Bogor, Jakarta. Jadi kita memang bagaimana caranya bisa mengcover wilayah-wilayah tersebut gitu. Dan anyway, termasuk 1000 startup itu mereka sampai ke Papua gitu untuk menemukan talenta-talenta digital. Jadi kita mau ngajak anak muda juga nih bahwa sebenarnya ekosistem digital kita butuh orang-orang kayak kita juga. Apalagi talenta digital sekarang tuh sangat dibutuhkan. Dari Kominfo sendiri menyatakan bahwa sampai tahun 2030 Indonesia butuh 9 juta talenta digital. Jadi anak muda yang selalu ngeluh mana loker nih. Ini udah banyak nih ternyata tuh sebenarnya loker-loker di ekosistem digital gitu ya, atau di industri ini. Cuma tantangannya skill kalian ada nggak di sektor itu gitu. Kalian ada nggak kapabilitas di situ. Seperti itu sih. Jadi kembali ke anak mudanya lagi untuk ngelihat itu sebagai potensi. Karena anak muda kita masih banyak yang pikir mungkin ya pekerjaan yang cocok tuh, yang oke tuh kayak jadi PNS. Ya bukannya saya menyalahkan PNS, bukan kayak gitu. Tapi saya masih banyak orang yang kayak, oh kayaknya jadi PNS sih pekerjaan favorit calon mertua ya kan ya. Jadi banyak orang yang masih memilih pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Padahal sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih oke, prospeknya juga lebih bagus gitu ya. Jadi mau nggak mau nih, anak muda harus menyesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Kita butuhnya talenta digital, kita nggak butuhnya orang-orang yang masih bekerja di sektor konvensional. Karena sekarang pun tenaga kerja kita bukan hanya berkompetisi dengan manusia lain, tapi kita berkompetisi dengan robot, artificial intelligence, dan produk-produk digital. Kerjanya malah lebih bagus gitu si robot itu dari manusia. Jadi memang kita sekarang harus pinter-pinter gitu untuk melihat potensi yang ada. Kayak gitu sih. So pemerintah udah menyediakan dari BUMN pun udah ada Indigo. Jadi rekan-rekan tinggal menangkap bola itu gitu. Baik, punya talenta gitu ya kata kuncinya kan. Sudah banyak, sudah sediakan ruang. Tinggal teman-teman punya kapasitas nggak untuk eksekusi. Begitu nggak ya? Halo? Halo? Oke. Iya, betul. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang ingin bertanya silakan ya. Saya tidak mau buka sesi khusus untuk tanya jawab, tapi kalau teman-teman di tengah perjalanan diskusi kita ada yang mau langsung komen, ya nanti saya akan bacakan supaya bisa dikomentari oleh dua narasumber kita pada sore hari ini. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain untuk ini, saya ingin ke Kak Ria. Kak, ini prediksinya ini sampai kapan ini masa musim winternya startup ini, PHK ini sampai kapan? Prediksinya kami ya. Iya, betul. Baik, prediksinya sampai kapan? Nah, kalau untuk prediksi tepat sih, saya perlu ada kajian nih Mbak, gitu kan, agar lebih komprehensif. Cuman kalau boleh saya duga sih, dalam waktu dekat ini memang masih berlanjut ya, karena juga ini kalau misalkan dilihat dari data aja dari tahun 2020 ke 2021,
ke 2022 aja itu penurunannya sangat tajam gitu untuk permodalan atau investasi dari untuk startup. Kemudian jumlahnya juga sebegitu besarnya, jadi bisa dibayangkan bagaimana mereka juga perlu struggle banget nih untuk mendapatkan pendanaan supaya operasionalnya tetap terjaga. Kemudian mereka juga melakukan inovasi juga memerlukan pendanaan, dan juga skema-skema tadi juga perlu sekali untuk dimatangkan seperti itu, Mbak. Jadi perlu ada kajian khusus soal itu, Mbak ya. Iya. soal ini. Oke. For impact-nya. Impact-nya, iya baik. Siapa Mas Adan tadi Mbak Ria sempat singgung soal investor ya. Tadi menarik juga. Ini kan kita masih sangat bergantung dengan investor luar negeri ya Kak ya. Bagaimana kemudian kita coba menarik untuk investor lokal untuk kemudian membantu. Apakah ini sudah ada jalannya? Mungkin Kak Sadan bisa kasih informasi ke kita, atau apa yang kemudian bisa kita lakukan agar investor lokal ini cukup juga berperan gitu untuk startup kita. Jadi supaya kita tidak tergantung dengan luar negeri. Ketika mungkin ada apa namanya dari Amerika goyang, terus kemudian startup kita jadi goyang, gitu. Supaya kita menghindari ekonomi makro seperti itu. Mungkin ada jalan untuk ke sana, Kak Sadan mungkin bisa kasih informasi. Ya, oke. Supaya investor lokal tertarik. Oke, sip. Jadi memang bisa dibilang tuh untuk investment sendiri untuk startup lokal gitu ya. Maksudnya investor lokal di Indonesia sendiri belum terlalu banyak karena memang mereka tuh masih istilahnya ragu gitu ya untuk put their money untuk produk digital. Mereka masih berpikirnya secara konvensional juga. That's why kenapa kebanyakan juga venture capital yang masuk di Indonesia itu dari luar gitu ya. Tapi kita sekarang di BUMN sendiri sedang mendorong gimana caranya ada program untuk investment. Kayak kalau di Telkom sendiri ada namanya MDA Ventures. Jadi MDA ini adalah Venture Capital Corporate milik Telkom Indonesia, yang dimana tugasnya memang merangkum ataupun mengumpulkan dana-dana dari konglomerat di Indonesia gitu ya, mau untuk menaruh dananya mereka di startup gitu. Dan sekarang kita udah banyak kok portofolionya termasuk Kredivo. Jadi Kredivo itu salah satu startup yang didanai oleh MDA Ventures. Kayak gitu, banyak produk startup lainnya yang sudah didanai seperti itu. Dan paling penting juga sebenarnya regulator sih. Jadi di lokal itu tuh kebanyakan memang belum ada program untuk matchmaking, mempertemukan antara istilahnya Crazy Rich Makassar gitu ya, atau Crazy Rich di Sulsel ini untuk dipertemukan dengan startup, belum ada. Jadi kita memang harapannya akan ada semacam sesi yang kita inisiasi untuk mempertemukan lokal investor dengan produk startup dan mencoba meyakinkan mereka bahwa di startup pun sendiri itu potensinya atau prospeknya ke depannya bagus kayak gitu. Jadi baru dari sisi mindset aja sih sebenarnya. Dan kalau kan bisa dibilang investor lokal juga udah banyak kok bermunculan sekarang, walaupun mereka tidak mempublikasikan dirinya sebagai investor ya. Karena biasa tuh investor mereka tuh nggak mau mempublikasikan dirinya mereka sebagai investor. Mereka biasanya tuh istilahnya Richard ke startupnya tuh kayak backstreet lah ceritanya gitu, di jalur yang sembunyi-sembunyi gitu, karena mereka nggak mau mempublish identitinya mereka kayak gitu. Dengan adanya kesuksesan Gojek, adanya kesuksesan Tokopedia, Zendik, dengan berhasilnya mereka menjadi unicorn gitu ya di Indonesia, itu mendorong juga untuk investor lokal untuk bisa ngebantu mendorong teman-teman startup kayak gitu. Dan BTW di Indonesia itu investment bukan hanya karena mereka pengen profit ya, tapi investment itu juga bisa karena mereka suka dengan sektor itu, mereka dengan impact sosial dan value yang diberikan oleh startupnya. Saya pernah bekerja di startup pas saya masih kuliah, jadi si startup itu tuh dapat grant kurang lebih sampai 2M, dan itu tuh bukan sebagai investasi, jadi itu kayak dana hibah aja. Karena si orang ini tuh ngerasa bahwa startup ini menciptakan impact gitu untuk lingkungan kayak gitu. Begitu sih. Jadi investment itu bukan hanya karena kita punya produk bisnis model oke dan bisa menguntungkan di kemudian hari, tapi juga karena impact yang dihasilkan dari produk itu. Kayak kitabisa.com itu di awal-awalnya mereka dari grant juga kok, bukan karena investment yang besar juga. I don't know ya, tapi correct me if I'm wrong, Bu Ria.
Hmm. Di persoalan mindset ya. Mungkin Karya ada komentar soal itu terkait bagaimana kemudian mengajak investor lokal. Iya, menarik sekali itu Mbak. Jadi biar uang-uang dari konglomerat lokal itu tidak ditaruh di bawah bantal gitu kan istilahnya. Betul. Sayang banget. Memang cukup miris ya. Kita tuh unbanknya juga angkanya cukup besar, underbanknya apalagi gitu. Belum lagi PR untuk adaptasi ke teknologi digital. Tapi menarik sekali tadi. Jadi ada skema-skema investasi yang lebih sustain ke depan. Jadi mungkin para startup bisa mengkampanyekan gitu kan. Kalau ada startup yang mendukung ke ESG, ke environment, governance. Nah, salah satunya itu adalah investasi impact investment. Jadi kalau konvensional nih, kalau mau naruh saham pengennya kembali untung, kemudian kalau yang angel banget itu ngasih dana gitu kan, tapi nggak usah dikembalikan. Nah, ada yang impact investment, jadi dia tidak hanya memberikan pendanaan tapi juga menuntut balik, tapi dia itu lebih memiliki dampak ke sosial. Misalkan startup kemudian ada leakage dengan UMKM, kemudian ada juga dengan yang berhubungan dengan lingkungan seperti itu. Nah, saya temukan di Gojek dan Grab gitu kan, dia sudah melakukan inovasi terutama untuk membentuk ekosistem agar menggunakan inovasi agar lebih green gitu. Mereka menggunakan mobil listrik, kemudian ada motor listrik juga. Nah, itu juga harapannya impact ke depan para pengguna startup yang mengkampanyekan bagus untuk lingkungan dan ESG gitu, itu bisa merasa berkontribusi, wah ini tanggung jawab saya nih untuk menjaga bumi seperti itu. Jadi lebih sustain, tidak hanya untuk lingkungan tapi juga berimpact gitu. Gitu, Mbak. Iya, PR besar ya itu Kak ya. Oke, baik Iya, ini soal Makassar. Makassar ini mungkin Kak Sadan ya. Tapi nanti Mbak Ria mungkin Karya mungkin bisa kasih insight juga. Makassar ini kan ada itu Kak, apa namanya? Wali kota kita itu kan sangat berfokus tentang metaverse. Makassar metaverse. Jadi di Makassar itu Karya kita Pemda di sini sedang lagi galak-galaknya mewacanakan Makassar metaverse. Kak Sadan mungkin bisa dikasih insight. Metaverse sendiri ini ada pengaruhnya, ada dampaknya enggak sama startup atau model-model startup kita ke depan? Halo, Kak Sadan? Iya, halo. Terkait dengan pertanyaan tadi, sebenarnya ini tuh menjadi sebuah peluang gitu ya dari metaverse sendiri. Karena memang sekarang tuh kebanyakan investor juga tuh mau untuk menginvestasikan dananya mereka kepada startup yang memproduksi produk-produk konten digital kayak NFT, metaverse dan seterusnya gitu. Kayak gitu sih. Jadi ini peluang baru lah gitu untuk startup sendiri. Kayak kami ada startup juga, dia adalah salah satu startup kopi pertama yang mengembangkan produk konten digital metaverse gitu ya, namanya Bepah Kopi. Jadi istilahnya si startup ini perlu untuk memanfaatkan gitu apa yang ada, karena kan sekarang kita berada di era VUCA gitu. Jadi era VUCA tuh era di mana perubahannya sangat cepat. Kayak tahun ini tren apa, tahun depan tren apa gitu. Jadi kita sekarang tuh di dunia namanya trend driven. Jadi apa yang lagi investor masuk ke sana gitu ya. Apa yang lagi investor masuk ke sana. Jadi seperti itu. Jadi yang kita harus lakukan perlu untuk melakukan adjustment, perlu iterasi gitu ya, dan juga menyesuaikan untuk produknya tetap fit di market. Jadi si investor pun melihat bahwa startupnya ini masih istilahnya seksi gitu ya untuk kita put our money di situ. Cuman untuk Makassar sendiri menuju metaverse sebenarnya kalau dari saya kayaknya belum ke sana sih. Kita kayaknya harus di startup dulu nih gitu. Kalau startupnya udah beres baru ke metaverse. Karena kita kayak lompat gitu loh di satu stage yang menurut saya terlalu jauh, karena ekosistem digital kita tuh belum terlalu oke gitu. Kayak pakai aplikasi aja orang Makassar masih masih agak sulit gitu kan ya untuk mengedukasi dan seterusnya, apalagi harus pakai produk metaverse, which itu infrastruktur dan juga knowledge
belum ke sana gitu ya. Cuman ya kembali lagi mungkin ada konsiderasi lain dari pemerintah Kota Makassar untuk itu. Cuman kalau saya fokus di startup aja dulu sih. Gitu. Karya, ya baik. Karya mungkin bisa kasih insight juga bagaimana metaverse ini ke depan akan berpengaruh cukup berpengaruh nggak untuk startup kita, atau trennya modelnya akan ke sana kan? Nah, sejauh ini memang peluangnya besar, betul tadi yang dikatakan Mas Adam untuk metaverse, dan harapannya memang infrastruktur dulu nih masih belum rata nih. Harapannya kalau infrastruktur udah rata, kemudian dari bayangkan internet saja gitu kan, itu sangat tidak merata kan. Tertingginya aja masih di Jakarta dan Jogja gitu, dan itu emang kawasan kampus ya pasti kenceng ya, pasti banyak gitu yang gitu. Nah, harapannya infrastruktur sih Mbak. Kemudian, dan ini penting sekali, satu lagi itu tentang literasi digital. Jadi tidak hanya literasi digital, dan juga mungkin satu lagi ini mungkin agak beda, tapi literasi keuangan juga. Jadi tidak hanya FOMO, fear of missing out, atau enggak, nih kalau nggak ikutan nih aku nggak gaul nih gitu kan gitu. Tapi harusnya belajar dulu, paling nggak sembari memakai, sembari belajar juga gitu, karena kita literasinya masih cukup kalah dari negara tetangga gitu Mbak. Jadi biar nggak tahu-tahu kena investasi bodong, tahu-tahu kena arisan online, kan serem juga gitu kan. Nah, baru-baru ini juga kalau misalkan dilihat dari peer-to-peer lending nih Mbak, startupnya tuh juga sudah sempat ada penurunan gitu kan. Kalau nggak salah di tahun 2019 itu startupnya udah peer-to-peer lending, fintech peer-to-peer lending itu menyentuh angka 164, kemudian sampai dengan di 2022 ini turun menjadi sekitar 102 gitu dari data OJK kalau tidak salah. Nah itu juga berarti kan ada kemunduran juga nih, kenapa nih seperti itu gitu. Harapannya juga ke depan juga tidak hanya ada muncul banyak, tapi juga sustain gitu. Jadi cukup punya peluang ya Raya metaverse ini untuk startup kita, tapi ya itu infrastrukturnya dulu harus disiapkan, gitu Kak ya, catatan pentingnya. Iya. Iya. Oke. Ini sudah 45 menit lebih loh kita teman-teman tidak sadar. Oke. Kak Sadan, mungkin ya beberapa pertanyaan terakhir ya. Ini mungkin konklusi dari diskusi kita pada sore hari ini. Melihat tadi soal pembiayaan kita, tadi Sakarya sempat singgung di awal tadi itu sempat menurun ya Kak ya. Data 2020 sampai 2021 itu investasi ke Indonesia soal startup itu sangat tinggi, tapi 2022 itu sangat jeblok dan segala macam. Kak Sadan, ini mungkin bisa dikomentari masih kisah manis startup itu masih akan lanjut atau bagaimana Kak? Apa sudah berakhir di sini? Sebagai konklusi dari diskusi kita pada sore hari ini. Ya, dari saya sendiri sih pendapatnya bahwa produk digital akan masih tetap valid sampai kapanpun gitu ya, karena kita berada di era teknologi, semua orang pakai handphone, jadi produk startup masih akan tetap seksi gitu ya buat kedepannya. Dan intinya si startup itu bisa untuk melakukan adjustment, penyesuaian dengan kondisi yang ada, melakukan iterasi, membuat produk yang valid, validasi terus, iterasi, sampai dapat produk yang oke gitu ya. Selama produknya valid, pasti customer-nya nggak akan kemana-mana, dan produknya akan tetap bisa selalu diterima oleh masyarakat. Sama kan kayak kita misalnya mengakses konten-konten digital. Kenapa kita misalnya, let's say, suka kontennya Raffi Ahmad? Kenapa kita suka kontennya Fadil Jaidi? Karena kita merasa relate dengan konten tersebut. Jadi selama produk startup itu masih relate dengan kita, si foundernya jago untuk melakukan proses development gitu ya, iterasi produk sampai dapat produk yang fit, menurut saya akan tetap masih bisa ada, eksis, dan potensinya masih besar lah, seperti itu gitu. Intinya itu sih, tetap teguh, tekun, tough gitu ya, tough lah, kuat, strong kayak gitu, karena memang itu yang dibutuhkan untuk membangun startup, bukan orang yang leye-leye, bilangnya hari ini A, kemudian besok B gitu sih. Pribadi yang tough yang dibutuhkan untuk tetap bisa eksis di industri ini. Kalau Karya bagaimana melihat peluang ke depan ini? Kita masih bisa fighting startup kita atau bagaimana Kak?
setelah digempur kanan kiri? Oke. Pokoknya kalau misalkan gagal banting setir, karena menurut saya ini Mbak ya, startup itu kan memang startup, kemudian investasi, itu kan juga trust kan, trust itu sangat penting sekali. Jadi mau nggak mau memang harus ada produk yang marketnya juga sudah valid, kemudian juga selain itu ini tidak hanya PR-nya startup aja, tapi juga PR bersama. Makanya dibutuhkan kolaborasi, tidak hanya, kalau dulu kan kompetisi nih, nah sekarang ini butuh banget kolaborasi, baik itu dari segi pemerintah, dari kebijakannya agar menginsentif para pelaku startup, kemudian juga dari pelaku startup itu sendiri, bagaimana mindset itu juga bisa berubah, dan juga mungkin dari sisi investornya juga harus benar-benar diinfokan terus kalau misalkan produk mereka itu akan sustain seperti itu. Kerjasama ya kata kuncinya, kolaborasi ya kan 2022. Kata kuncinya kolaborasi. Ini mumpung ini terakhir untuk mungkin pertanyaan, mumpung ada Kak Sadan di sini. Kak, bisa dibagikan tips dong untuk teman-teman semua, teman-teman retensi mungkin sedang nonton, untuk agar sebuah startup, karena kita lihat ini trennya anak muda zaman sekarang juga sudah bergeser ya. Tidak hanya PNS tapi juga sudah mulai melirik, terutama di kota-kota besar yang banyak sekali sumber informasinya. Mereka sudah melihat pekerjaan itu tidak cuma PNS, tapi kita bisa setelah lulus itu kita bisa buat startup dan segala macam. Kak, tipsnya dong supaya agar sebuah startup sustainable dan profitable itu bagaimana? Ada tips enggak untuk itu? Mungkin pesan untuk teman-teman juga yang sebagai pemula. Tipsnya itu yang seperti saya bilang tadi gitu ya, selalu tangguh, kemudian selalu melakukan yang namanya validasi, menerima feedback dari customernya, apa yang customernya kasih feedback, kira-kira di review gitu, apa dari bisnis prosesnya yang perlu untuk di adjustment lagi supaya ada perbaikan gitu. Mungkin ya diandekan lagi, misalnya kita pakai aplikasi, tapi aplikasinya tuh kayak membingungkan gitu, cara paymentnya kita nggak tahu, kemudian diskonnya nggak ada gitu ya, nggak ada gebrakan baru. Nah itu yang kadang ngebuat usernya itu cabut. Jadi intinya kalau kita ngebuat startup itu harus tough, harus menerima saran dan masukan dari customer. Jadi customer driven kita selalu mendengarkan gitu apa yang customer kita mau. Gojek, Grab, startup besar lainnya itu bisa sustain sampai sekarang karena mereka mendengarkan customernya. Contoh simpelnya, Gojek dulu kan banyak tuh misalnya cewek-cewek yang mendapatkan sexual harassment dari driver Gojek karena kayak misalnya udah order, nomor teleponnya tuh ternyata di save gitu, tapi akhirnya Gojek itu menerima itu sebagai isu atau masalah. Akhirnya Gojek yang buat fitur di mana kita bisa untuk menonaktifkan atau tidak menyembunyikan gitu kontaknya kita. Sesimpel itu gitu, itu contohnya, dan masih banyak lagi penyesuaian yang dilakukan oleh Gojek. Jadi seperti itu sih, customer driven, mendengarkan apa yang customernya mau, tough, melakukan adjustment, dan menciptakan produk yang valid melalui use case dan juga trial produk. Kayak gitu sih. Baik, customer driven. Karya mungkin ada tambahan soal itu, soal tips agar sustainable dan profit pastinya. Untuk teman-teman semua. Sudah cukup itu Mbak dari masalahnya sudah cukup komplit sih gitu. Memang ditambah mau juga sekali produk gitu. Produk. Ditambah mungkin intervensi pemerintah ya Kak ya, supaya lebih dari regulasi supaya lebih siap juga untuk persaingan usahanya. Iya, baik teman-teman, ini sudah 45 menit lebih, ini saya meminta waktunya Kak Sadan dan Kak Ria ini melebihi janji. Janjinya 45 menit sebenarnya. Tapi karena perbincangannya seru jadi 45 menit lewat hampir 1 jam. Ya. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Mungkin yang belum bisa bergabung, kita jumpa lagi akhir pekan depan, karena setiap hari akhir pekan kita akan diskusi-diskusi tentang topik-topik khusus untuk menemani akhir pekan teman-teman supaya lebih kaya informasi lagi. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Ria, kantor Komarian dari Indef. Thank you Kak sudah kasih insight yang luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk diskusinya. Untuk Kak Sadan
Baik, Kak Sadan, Husain, terima kasih. Ini kedua kali ini sudah ditemani terus di Times ID untuk startup. Thank you Kak, 45 menit lebih ini lebih dari janji. Gak apa-apa. Minta maaf sudah ganggu akhir pekan. Makassar gitu. Siap. Aman. Jangan bosan-bosan ya Kak Ria, Kak Sadan, diundang lagi menembas startup. Siap. Baik ya, terima kasih teman-teman. Thank you sudah gabung. Saya Ona Mariani. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih Terima kasih Kak Ria, Kak Sadan. Thank you Kak. Ya, siap. Ya, izin live ya.